Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Dalam video ini saya ingin memaparkan sebuah presentasi cara mudah dan praktis jadi pengusaha atau pebisnis properti milenial ya, bagi pemula tentunya. Nah, di dalamnya ada menjelaskan fundamental berbisnis properti seperti apa, lalu properti mindset, 4 kuadran level di bisnis properti, serta saya lengkapi dengan studi kasus pengalaman saya di bidang bisnis broker, flipper, serta mini developer. Oke, kita mengawali dulu why ya, mengapa kita mesti mulai bisnis properti. Yang pertama, semua orang kaya di dunia pasti berinvestasi di properti ya. Contohnya di dunia yaitu Donald Trump salah satunya. Yang beliau adalah Presiden Amerika Serikat. Lalu di lokalan siapa? Di lokalan contoh yang sudah namanya ya, brandingnya terkenal yaitu Summarecon ya, developer besar. Lalu mana lagi? Ciputra ya. Dan artis juga banyak yang terjun seperti Tukul Arwana, lalu Nikita Willy mempunyai klaster ya, klaster asetnya di mana-mana, tanah maupun rumah. Lalu Raffi Ahmad membangun klaster juga di Nusa Bali ya, di Bali, mempunyai resort juga, dan banyak teman-teman artis yang mulai berbisnis properti. Nah, yang kedua adalah mendapat dua keuntungan sekaligus ya. Yang pertama cash flow, yang kedua capital gain. Nah, aset yang yang dikontrakan atau disewakan itu akan mendapatkan cash flow, aliran dana dari aset tersebut ya. Jadi aset tersebut merupakan aset produktif ya. Apa saja, yaitu rumah ya, rumah dikontrakan atau kos-kosan atau ruko yang disewakan itu menjadi aliran dana passive income tiap bulannya ya, atau tiap tahun ya, mendapat cash flow aliran dana positif ya. Carilah aset-aset tersebut. Dan juga capital gain. Nah, capital gain ini adalah selisih ya, nilai dari nilai jual, dari nilai beli kita, lalu kita jual, dengan selisihnya itu adalah capital gain. Ketika kita umpama nih saat membeli aset itu 200 juta, lalu dalam jangka waktu mungkin belum setahun atau 1 tahun juga ya, kurang lebih 1 tahun mungkin harganya pasti naik kan. Jadi umpama harganya dijual 250 atau 300 juta ya, semua itu lebihannya itu merupakan capital gainnya ya, tidak menyita waktu. Nah, tentu saja di sini untuk bisnis properti, khususnya yang sedang bekerja, sedang mempunyai usaha, ataupun seorang mahasiswa bisa berbisnis properti ya. Yang penting rekan-rekan mau ya, mau belajar, mau tahu, mau cari ilmunya ya. Udah tahu cari ilmunya, praktek, insya Allah bisa dan berhasil ya. Harga cenderung naik konsisten dan tidak fluktuasi seperti saham, betul. Jadi tiap tahun biasanya properti naik ya, sekitar 10 atau 20%, bahkan lebih, tergantung lokasi aset tersebut. Nah, berbeda dengan kita investasi atau berbisnis di kendaraan, atau kita membeli contohnya kendaraan ya, motor atau mobil kita beli, besoknya ya, walaupun dalam kondisi baru tapi masuknya second, harganya turun, pastinya harganya turun ya, mungkin beberapa ratus ribu atau berapa juta ya turun. Sedangkan properti, aset, tanah maupun rumah, walaupun kondisinya jelek ya, kondisinya tidak terawat, namun harga tanah terus naik ya. Oke, sebagai modal bisnis. Jadi aset yang rekan-rekan punya itu bisa menjadi modal bisnis. Apalagi perangkat yang mendukung itu ya, bank senang terhadap aset properti. Karena apa? Yaitu dengan istilahnya asetnya terus naik ya, modalnya sekitar 70% biasanya yang dipinjami ya, namun nilai asetnya lebih tinggi ya. Jadi keamanannya terjamin. Bank pun ya tidak khawatir gitu, seperti itu. Jadi bisa menjadi modal bisnis. Pelindung di bisnis. Nah, pelindung bisnis di sini umpama nih rekan-rekan mempunyai bisnis tapi rugi atau bangkrut senilai contoh 50 juta, tapi aset rekan-rekan itu nilainya 200 juta. Nah, jadi ketika rugi, seumpamanya aset dijual ya, itu bisa menutupi kerugian dan juga mungkin bisa buat modal lagi dan membeli aset yang lebih murah gitu kan.
Nah, itu menjadi pelindung bisnis, menyelamatkan bisnis kita, ya. Lalu, bisa langsung dapat untung saat baru beli. Nah, betul seperti tadi saya jelaskan bahwasanya, ketika kita membeli suatu aset, ya, tanah atau rumah, ya, seumpama kita jual lagi, ya, mungkin kita rapikan, kita bersihkan, kita cat ulang, nah, ditambahkan nilai tambah, ya, itu bisa, harganya naik lagi karena properti itu apa ya, mainnya main emosi gitu kan. Nah, ketika memang kelihatan rapi, orang suka, ya berapapun pasti dibeli ya. Itulah, untungnya berbisnis properti ya. Nah, ini yang terakhir ini ya, yang terakhir ini merupakan cara cepat mewujudkan mimpi Anda dan orang yang Anda cintai. Ini terbukti oleh saya bahwasanya dengan berbisnis properti ini, apapun ya mimpi-mimpi Anda ya, mungkin yang belum, belum, terwujud ya, karena memang dari segi belum ada bisnis sampingan yang cocok ya, hasilnya juga belum maksimal. Namun insya Allah saya yakin di bisnis properti ini selain bisa sampingan, cuman, hasilnya bisa maksimal ya. Oke, ini apakah ini mimpi Anda ya? Mungkin rekan-rekan di sini ingin membeli rumah ya, ingin mengumrohkan orang tua, ingin berkumpul dengan keluarga, membayar kuliah atau traveling, ingin membeli kendaraan atau menikah ya. Nah, ini merupakan, mimpi-mimpi, mungkin mimpi-mimpi saya juga gitu kan. Ya alhamdulillah ya semuanya, saya bisa mewujudkan ya lewat bisnis properti ini. Dan juga ya tentunya kalau rekan-rekan mau belajar, mau berproses, mau praktek insya Allah bisa ya. Bahkan ya istilahnya mimpi-mimpi kita yang, istilahnya tertunda, insya Allah dengan berbisnis properti bisa terwujud ya. Nah, siapa 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 saja sih yang bisa berbisnis properti? Dulu itu image-nya memang, orang berpandangan memang hanya orang kaya saja ya, orang yang berpendidikan tinggi, berpengalaman di bidangnya, atau warisan dari keluarganya, lalu diturunkan ke anak-anaknya. Namun sekarang, Eee, sekarang tidak harus memang orang-orang kaya saja, tapi siapapun ya, dari kalangan manapun, yang penting mau ya, rekan-rekan mau belajar ya, mau cari ilmunya, mau praktek, insya Allah bisa berhasil. Yang penting tahu caranya ya, tahu ilmunya. Oke, terus hambatan umum di bisnis properti apa saja? Nah, itu orang-orang menyangka istilahnya perlu modal besar ya, tapi itu bisa diminimalisir ya. Tidak punya uang, berpenghasilan sedikit. Nah, jangan khawatir ya, insya Allah bisa diminimalisir modalnya dan bahkan bisa tanpa modal. Hanya untuk orang kaya, oke, takut berhubungan dengan bank. Tidak juga ya, justru ketika kita memang sudah terjun berbisnis properti, pastinya kita akan kerjasama, kita berhubungan dengan bank karena berhubungan dengan KPR ya. Malah ketika kita udah proven di dalamnya, malah, bank tersebut akan menawarkan pembiayaan ya, KYG untuk pembangunan. Tidak tahu ilmunya, ya kita cari tahu ilmunya. Takut gagal, kita coba ya, karena kalau belum coba kita belum tahu kan hasilnya. Apa salahnya kita mencoba, insya Allah bisa jadi kita bisa berhasil ya. Resiko tinggi ada kemungkinan, namun bisa minimalisir dengan manajemen resiko. Tidak liquid ya, itu bisa kita ada strateginya agar bisa liquid, baru bisa menikmati hasil setelah menjual. Memang, properti kita yang jual, ya kita berjualan istilahnya ya, kita nunggu closing. Tapi namun ketika kita memang banyak unitnya yang kita jual, ya istilahnya kita tinggal tunggu aja gitu kan, tunggu, penjualannya aja, tunggu proses lah, itu proses biasa. Nah, ini solusinya seperti apa untuk menghadapi, hambatan tersebut, yaitu ubah cara kita berpikir, ubah cara kita bertanya, why versus how. Kita, mempertanyakan dengan kata why menimbulkan penyesalan ya, yang pertama, putus asa
menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Tapi kita kalau misalkan bertanya dengan how, bagaimana, itu menantang pikiran kita, of out of the box, bisa menjadi lebih kreatif, open minded thinking, fokus pada solusi gitu kan. Jadi kita berusaha mencari nih jalannya gimana nih, ketika kita gimana ya kita bisa berhasil closing ya di bulan ini, kita cari caranya gimana nih orang-orang yang sudah berhasil, kita tanya, kita temui gimana sih, Pak, umpama bisa, closing umpama dalam sebulan 3. Nah, kita tahu kita, cari tahu caranya. Jadi, ubah polanya menjadi how, bagaimana. Oke. Nah, why versus how. Contoh, kenapa saya belum bisa punya properti? How. Kita tanyakan, bagaimana saya bisa punya banyak properti tanpa uang sendiri? Nah, apa bisa seperti itu? Insya Allah bisa. Kenapa saya tidak punya modal? How, bagaimana cara saya dapat modal atau tidak pakai modal sama sekali? Berbeda kan ya? Kalau why, ya sudah, kita stuck di situ, ya, tidak punya solusi, ya. Tapi kalau how, kita coba mencari jalan keluarnya. Bahkan ya insya Allah menjadi jalan sukses kita. Kita ada solusinya. Kenapa orang lain sukses dan saya tidak? How? Nah, bagaimana mereka bisa sukses dan saya ikuti jejaknya? Nah, itu perbedaan antara how, antara why dan how ya. Property mindset. Nah, ini property mindset. Kuasai kerja pikiran. Ini karena pikiran adalah eh, sumber ya, sumber apa namanya? Magnet law gitu kan, law of attraction, dan juga Allah berdasarkan prasangka kita. Kalau prasangka kita baik ya insya Allah hasilnya baik ya. Kalau hasil kita berpikiran negatif ya hasilnya negatif ya. Jadi negatif menarik negatif ya, positif menarik positif. Jadi ubah ya, untuk mengubahnya. Jadi ubah dulu ya. Ketika ubah dulu perasaannya, ketika perasaan kita berubah ya, jadi positif, pikiran kita otomatis positif, ucapan kita otomatis selalu yang keluar yang positif-positif, menimbulkan tindakan yang positif juga, lama-lama menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi nasib ya, nasib baik, jadi hasilnya positif. Berbeda dengan kalau kita misalnya belum apa-apa, istilahnya udah suudon ya, udah prasangka jelek, pikirannya udah jelek, sehingga ucapannya jelek ya, tindakannya juga udah jelek, malah ya jadi nasibnya jelek ya udah kehilangan kesempatan kan, seperti itu. Nah, lalu ini 4 kuadran bisnis properti. Nah, dalam 4 kuadran bisnis properti itu level pertama itu broker ya. Broker, yang kedua flipper, yang ketiga developer, yang keempat investor. Nah, apa sih broker itu? Apa sih kerjaan broker itu apa sih gitu kan? Terus ngapain aja sih? Nah, ini saya jelaskan di sini. Broker adalah kuadran pertama dan merupakan entry ya, level dalam bisnis properti. Jadi level pertama ya. Tugasnya apa? Yaitu mempertemukan antara owner properti atau penjual properti dengan pembeli ya. Sehingga ketika memang cocok ya transaksi, nah kita dapat memperoleh fee-nya gitu kan. Nah, broker memperoleh komisi antara satu rata-rata 1 sampai 3% dari harga transaksi. Nah, 5% dari harga sewa properti, dan juga tergantung ya kesepakatan antara si penjual dengan si broker. Nah, itu tergantung kesepakatan juga ya. Nah, atau sistemnya markup ya, up harga ya. Itu biasanya bisa sistem markup itu saya seringnya markup harga ya, khususnya tanah ya, di tanah saya seringnya markup harga. Bisa jadi seperti itu. Tergantung nanti kesepakatannya seperti apa nih ya. Nah, 4 karakteristik broker. Nah, ini modal nyaris nol ya, modal tentu saja nyaris nol ya. Cuman modal istilahnya kita ngelisting atau iklan unit ya, lalu nunggu konsumen ya, antar konsumen ya, tinggal nunggu deal saja ya udah ya. Resiko tidak ada ya. Waktu fleksibel sekali ya. Jadi walaupun Anda bekerja, sedang sekolah ya, sedang usaha, itu bisa sambil ya untuk menjadi broker. Nah, nggak perlu skill yang hebat juga, nggak perlu ya. Yang penting rekan-rekan mengerti
minimal mengerti alur bagaimana menjadi seorang agen ya. Tapi istilahnya kalau misalkan rekan-rekan mempunyai ilmu yang baik, skill yang baik itu jauh lebih baik ya, jauh lebih baik. 6 jurus broker sukses. Yang pertama, perkuat selling skill. Nah, selling skill itu bagaimana kita menghadapi konsumen, bagaimana kita cara follow up konsumen, komunikasi dengan baik konsumen, cara probing, pendekatannya seperti apa. Jadi itu memang mempengaruhi kita ya dalam upaya mengclosingkan unit ya. Ya, kuasai product knowledge ini penting. Nah, kita ketika kita sudah menguasai, kita bisa menjelaskan semuanya. Umpama nih luas bangunan berapa, lebar muka bangunan berapa, lebar tanahnya luas tanahnya berapa, berapa kamarnya, kamar mandinya berapa, hadap mana. Ketika kita menguasai produk knowledge-nya, ya insya Allah ya membuat trust ya, kepercayaan kepada konsumen ya. Sampai kita kuasai, sampai kita harus mesti kuasai nih daerah mana ya, harus jelas ya, harus jelas. Oke, fokus follow one customer until sukses. Jadi ikuti terus ya, walaupun umpama nih ikuti terus sampai closing ya, sampai sukses kita closing. Seumpama nih di aset satu nih kita tawarkan belum cocok, kejar terus, tawarkan aset satu lagi. Oh belum cocok lagi. Nah barangkali nih aset ketiga ini cocok ya, itu saya pernah alami ya. Saya tawarkan aset satu nggak cocok, alhamdulillah ketika aset dua itu cocok. Ya, kerjasama dengan kompetisi ya, bukan kompetisi. Nah, sekarang zamannya kerjasama ya, kolaborasi dengan para agen, sharing listing, sharing buyer gitu kan, sering kerjasama. Jadi itu untuk mempercepat eh, kita closing ya. Jadi harus memperbanyak listing, relasi broker, relasi bank, buyer gitu kan, miliki database. Nah, wajib ini teman-teman, paling penting ini teman-teman mesti mempunyai database ya. Owner, baik buyer, baik investor. Bisa jadi mungkin buyer belum cocok untuk saat ini, tapi ketika suatu saat buyer ya cari lagi itu database-nya kita punya gitu. Atau buyer belum cocok ya, ketika kita ada aset yang sekiranya cocok untuk buyer bisa kita tawarkan. Oke. Oke, sabar menanti closing. Ya, itu jurus broker sukses. Nah, sekarang saya akan membahas flipper ya. Flipper seperti apa? Flipper itu melakukan transaksi flip ya, membeli properti untuk dijual kembali. Oke. Nah, memperoleh benefit dari margin penjualan seperti yang dia kehendaki, berani mengambil risiko. Nah, jadi ini salah satu yang unit bisnis yang saya kerjakan juga ya. Saya membeli aset rusak, yang aset-aset macet, yang terbengkalai ya, saya beli, saya renovasi langsung dijual kembali. Resiko selalu ada ya. Setiap bisnis pasti resiko ada. Cuman ya bagaimana kita bisa meminimalisir resiko tersebut. Jadi sebelum kita eksekusi ya kita pelajari dulu nih asetnya siapa yang memiliki asetnya, apakah disita bank atau enggak itu kan. Asetnya, surat-suratnya aman enggak gitu. Itu menjadi perhatian kita sebelum eksekusi aset ya. Adapun masalah, istilahnya ada masalah lah, kita coba cari jalan keluarnya seperti apa. Kita di manajemen resiko. Oke, 5 karakteristik flipper ini adalah modal skala menengah. Memang harus ada modal ya untuk membeli aset tersebut. Skill manajemen dasar. Oke, ada mulai hitung-hitungan. Mungkin kalau misalkan rumahnya rusak, kita harus memperkirakan nih. Kita harus ajak kontraktor ke aset tersebut. Kira-kira untuk perbaiki, untuk bangun unit ini, kira habis berapa sih gitu kan? Nah, itu masukkan ke modal ya. Modal beli sama modal renovasi ya. Low risk, high return ya, betul. Risikonya tidak terlalu tinggi. Hanya saja impactnya hasilnya besar ya. Kita beli umpamanya harga murah, cuman nah ketika renovasi kita jual harga pasaran di sana. Bersifat short term ya, jangka pendek. Jadi beda dengan developer itu kan istilahnya jangka panjang lah ya. Umur developer paling 1-2 tahunan. Nah, ini bisa sekitar hitungan bulan ya. 1-3 bulan ya, target saya rata-rata bisa terjual ya. Miniatur developer ya, istilahnya salah satu
developer kecil-kecil lah ya, 1 unit, 2 unit ya. Eee, Cukup paling sederhana ya sebelum ke developer. Ini lalu transaksi dasar developer. Nah, ini seperti ini ada beberapa contoh. Beli properti dulu langsung jual ya, langsung jual. Nah, ini nanti saya sharing di studi kasus ya. Beli properti, renovasi lagi, jual. Bisa seperti atau beli properti, propertinya bagus, nah tapi ditambah value add ya. Jadi mungkin ditambah percantik lah ya. Mungkin ditambah lampu gantung gitu kan, yang nggak ada tamannya pakai tambah taman, lalu setelah bagus cantik lalu jual kembali dengan harga tinggi. Lu beli tanah kafling bangun jual, nah, bisa jadi seperti itu, beli tanah kaflingnya, nah, dibangun lalu dijual ya, transaksi dasar flipper. Oke, lanjut developer. Oke teman-teman, di sini tingkat developer merupakan tingkatan bisnis yang paling rumit ya, karena melibatkan banyak instrumen yang harus dikelola betul. Jadi developer ini melibatkan instrumen ya, seperti legalitas, perizinan, konstruksi, banyak orang yang terlibat dalamnya ya. Jadi insya Allah resikonya tinggi, namun ya istilahnya impactnya juga tinggi ya, keuntungannya juga besar lah gitu kan. Nah ini 6 langkah sederhana bisnis developer ya. Yang pertama ya, mencari lahan ya, lahan yang layak ya. Bagaimana sih lahan yang layak itu? Tentunya lahan yang jauh dari sutet ya, jauh dari kuburan, lahannya datar, zonasinya kuning, lalu lahannya rata jalan atau kebun, tidak di bawah jalan, bukan sawah, gitu kan. Banyak kriteria yang harus dipelajari. Lalu validasi data ya, validasi data, surlok, surket, survei lokasi, survei market, kompetitor, rata-rata rumah pasaran baru itu, perumahan itu berapa sih di sana gitu kan. Nah, ketika udah kita validasi datanya ya, rata-rata rumah di sana jual berapa, kita masukin ke software. Ini udah masuknya hitung-hitungan ya, hitung-hitungan. Ketika udah istilahnya ini bisa dieksekusi, ini masuk ke hitungannya, ini istilahnya profit lah ya, istilahnya profit menguntungkan, ya udah kita lanjut ya. Kalau enggak berarti cari lagi lahan yang lainnya ya. Ketika masuk ke hitungan, lalu membuat set plan, desain rumah, perizinan sambil diurus ya, legalitasnya ada legalitas untuk izin AMDAL, izin lalu lintas, lingkungan, lalu set plan ya, IMB itu. Banyak perizinan yang ditempuh-tempuh. Lalu pengolahan lahan, setelah pengolahan lahan baru kita mulai pemasaran itu step-step yang betulnya ya, seperti itu ya, standarnya seperti itu. Nah, developer juga ada beberapa tipe, ada beberapa kelas. Jadi beda-beda. Ada mini developer, hanya bangun umpama 2, 3, 8, 10 ya, kecil-kecil. Mini cluster, bikin mini developer gitu. Lalu developer tanah kaflingan, ada juga spesialis developer yang hanya membuat tanah kaflingan saja ya. Lalu developer real estate. Jadi developer yang khusus membangun rumah-rumah mewah ya, rumah townhouse gitu. Spesialisasinya gitu, biasanya terletak di kota ya, dekat kota gitu kan, cari-cari tanahnya seperti itu. Lalu developer rumah subsidi. Nah, ada juga yang spesialis yang bangun hanya khusus rumah subsidi ya, yang terletak biasanya rumah subsidi wilayah pedesaan gitu kan, rumah perkampungan, daerah-daerah jauh gitu kan. Kalau di Bandung kan rata-rata kebanyakan di daerah selatan gitu kan, seperti Banjaran gitu kan ya. Namun developer high rise building ini udah masuk developer apartemen. Nah, developer kawasan terpadu ya, terpadu digabungkan, biasanya ada macam-macam yang digabungkan terpadu ya, ada pendidikan di situ, dalamnya ada perumahan ya. Itu udah macam-macam jenis developernya. Nah, ini flow chart sederhananya ya. Jadi lahan, udah cari lahan ya, ada quick count, ada quick count perhitungan, lalu kita masuk perhitungan, kita negosiasi lahan. Nah, negosiasi lahan, nah ini bisa konsepnya kita beli lagi, kita beli, atau konsepnya kerjasama. Nah, ketika negosiasi tidak ketemu ya, tidak cocok ya, berarti kita cari lahan lagi gitu kan.
Nah, ketika kerja kita oke cocok, kerjasama, negosiasi, kita beli atau kerjasama, kita masuk ke perencanaan lahan, perencanaan keuangan ya, tabelnya. Lalu mengurus izin-izin pengelolaan lahan, mulai pemasaran. Nah, pemasaran kita kerjasama dengan bank ya, kerjasama KPR dengan bank. Nah, langsung sales ya, penjualan. Nah, ini untuk apa namanya? eh alur developer yang lengkap ya, dari mulai pencarian lahan, lahannya seperti apa nih, luas lahannya lebih lebih dari 5 unit ya, lebih 5 unit itu wajib untuk menggunakan PT ya, lebar jalannya apa, berapa ya, ini lebih detail supaya pasar apa, jadi lebih detail ya rekan-rekan. Insyaallah ini sebagai pengetahuan rekan-rekan ya di level bisnis dan properti ini ya, untuk nanti kita akan fokus dulu di broker, lebih itu turunannya lagi yaitu digital marketing, agen ya. Jadi agen kita lebih ke digital marketingnya. Oke, ini sebagai gambarannya. Lalu investor yang terakhir. Nah, investor ini dia memang karakternya udah punya uang banyak gitu kan. Nah, tinggal dia istilahnya investasikan dana-dananya untuk kerjasama, bisa jadi dengan developer atau membeli tanah kafling-kafling, didiamkan lalu dijual lagi, seperti itu ya. Nah, nah, sekarang kita identifikasi kapasitas Anda. Nah, ini merupakan istilahnya level ini pilihan ya istilahnya. Ada kadang ada yang cocok, ada yang jadi broker, ada yang cocok jadi flipper, developer maupun investor. Ya alhamdulillah saya sudah menjalani ya semua level tersebut, namun sekarang lebih cocok untuk ke flipper sama developer tanah kafling gitu kan. Nah, eh, kita identifikasi kapasitas kita, apa kita punya modal gitu kan, ada punya tanah atau uang, apakah kita nggak punya, apa kita punya skill, berarti ya kita cocoknya ya broker dulu aja, belajar dulu aja, nggak masalah, agar kita tahulah bagaimana cara berjualan properti dulu, tahu lingkungan market setempat gitu kan. Nah, seumpama kita punya tanah nih, nggak punya modal, nggak punya skill, nah tanah kita harus gimanain sih? Ya udah kita kerjasama, cari yang ahlinya, developer yang sudah profesional gitu kan, kerjasama sambil kita ikut di dalamnya, ikut prosesnya gitu kan. Jadi belajar ya, jadi pengelola juga. Lalu punya modal uang ya, punya modal uang, nggak punya tanah, nggak punya skill, berarti kan dia investor nih, punya uang, ya udah belanja aja tanah-tanah murah, lalu ditunggu dijual kembali dalam jangka waktu beberapa tahun gitu kan, atau investasi ke developer ya, pelaku properti gitu kan, investasikan kerjasama gitu kan. Nah, take action ya. Yang penting di sini praktek rumusnya. Nah, ini saya akan mulai masuk studi kasus ya. Mungkinkah ini kan suatu pertanyaan, apakah dengan cukup 3 bulan ya bahkan kurang bisa dapat uang 50-100 juta di bisnis properti gitu kan? Apakah mungkin gitu kan? Dalam jangka 3 bulan kita dapat memperoleh sekitar 10 jutaan ya, 10 jutaan. Nah, bahkan dalam 1 tahun bisa beli rumah cash ya, mobil baru, umroh dan lain sebagainya. Apakah mungkin gitu kan? Insya Allah mungkin. Karena kenapa saya bilang mungkin dan bisa? Alhamdulillah saya sudah mengalaminya. Dalam 1 bulan bahkan saya pernah atau ngapling ya, dapat keuntungan dalam sebulan nih, langsung dalam sebulan 80 juta ya. 80 juta dan pernah sekitar 20 per bulan itu pernah. Jadi mungkin ya teman-teman kalau udah terjun itu akan terbiasa dengan jumlah-jumlah besar ya, puluhan, ratusan sampai miliaran gitu kan. Kalau misalkan udah terjun di dunia properti udah biasa. Nah, contoh logika nih. Jika Anda bisa menjual 5 unit dalam waktu 3 bulan dengan harga rumah 300 jutaan, fee broker seumpama 10 juta, 5 unit dikali fee 10 juta yaitu 50 juta dalam waktu 3 bulan ya. 3 bulan. Kita jualnya 300 jutaan. Mungkin? Mungkin.
Bisa ya, bisa. Apalagi market di Bandung itu 300 jutaan sangat bagus sekali gitu kan, bagus sekali. Nah, kita hitung dalam waktu 1 tahun, per 3 bulan closing umpama 5 unit, fee total 50 juta. Maka dalam 12 ya, per 3 bulan kali 4 yaitu 50 juta kali 200 50 juta kali 4 yaitu 200 juta. Nah, dalam 1 tahun ya, rekan-rekan punya dana cash ya senilai 200 juta. 200 juta ya. Nah, ini cara mudah dan praktisnya nih, bagaimana kita mulai berbisnis broker ya, broker. Nah, kita umpama seumpama nih kita tinggal di suatu wilayah, ya kita kuasai wilayah Anda aja, kuasai wilayah teman-teman nih. Teman-teman tinggal di Bandung Timur, kuasailah wilayah tersebut. Nah, mapping properti dijual radius antara 1 sampai 5 kilometer dari tempat tinggal Anda ya. Bisa listing dari marketplace properti ya. Ikuti join komunitas jual properti primary atau secondary. Ikuti gathering agen produk launching perumahan baru. Nah, itu adalah peluang-peluang istilahnya kita untuk berrelasi, cari listingan ya. Biasanya kan rumah second ada dijual. Nah, itu merupakan kesempatan kita istilahnya untuk membantu ya, membantu orang penjual ya untuk menjualkan rumahnya, dan kita bantu juga nih konsumen untuk mendapatkan rumahnya. Kalau kita niat membantu, insya Allah ya ada kemudahannya, ada jalannya lah ya. Selain itu dapat pahala kalau kita niatnya bantu aja ya. Nah, seperti itu. Nah, ini studi kasus saya di broker apa ya? Ini tanah kafling ya. Ini bulan sekarang ya, sama bulan kemarin. Ini bulan sekarang nih. Ini saya jual ya tanah kafling. Kita jual ya. Kita jual di tanah kafling 120 meter harga 2,2 juta ya. Nilainya 270 juta. Ini sistem komisi ya. Komisi 3%, standar 8 jutaan ya. 8 jutaan dapat komisi. Nah, kalau yang di bawah ini saya di markup harganya. Jual tanah kafling luas 63 juta, ini di daerah Jatihandap ya. Harga kita kesepakati sama penjual yaitu 150 juta ya. Kalau di per meter 1,66 juta per meter. Nah, deal up harganya, saya markup harganya, deal di angka 126 juta. 2 juta per meter ya. Komisi 21 juta ya. Lumayan kan? Nah, ini dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan rekan-rekan. Ini belum termasuk biaya surat-surat ya. Biaya surat-surat, tapi masih ada belasan juta lah yang saya peroleh. Nah, ini studi kasus ya, studi kasus saya markup harga juga. Ini ruko di Kompleks Sarimas. Itu mukanya 4,7 kali 7,5 meter. Harga jual saya kesepakati dengan owner 275 juta ya waktu itu. Deal up harga saya markup ya, deal di 325 juta tanpa modal ya. Itu profit kurang lebih sekitar 50 juta ya. Belum sama surat juga ini. Dalam waktu ini 1 bulan. Jadi mungkin kan ya Anda rekan-rekan dalam waktu 1 atau sampai 3 bulan bisa memperoleh 50 sampai 100 juta gitu kan. Bisa dapat puluhan juta lah ya. Nah, studi kasus. Nah, ini saya prepare ya. Jadi Sindang Sari Residen 2 ini Jalan Siliwangi Baleendah. Tipe 40, 60-an ini saya beli unit murah ini yang butuh uang. Saya beli senilai 100 juta, modal 100 juta. Ini mau saya renov nih sebenarnya. Cuman keburu ada yang beli gitu kan. Ya udah, nggak sempat direnovasi. Alhamdulillah terjual, harusnya 175, cuman ngeluar komisi jadi 165 ya, 165 cash itu. Jadi profit 65 juta dalam 1 bulan. Oke, terus ini kami flip juga ini, beli rumah kosong ya, dibeli lalu direnovasi seperti ini before after. Rumah di Amerta ya, Amerta belinya di 275, renovasi habis 45 juta, modal di 320, jual 450 juta cash ya, profit kurang lebih 130 juta ya dalam waktu ya 8 bulan kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu.
proven. Nah, karena memang walaupun lama tapi hasilnya maksimal ya lumayan. Lalu ini studi kasus juga, ini beli tanah kafling ya, beli tanah kafling, kita tim, lalu kita bangun menjadi 3 unit. Ya, ini masuk ke mini developer ini, tipe 4570. Nah, kita tinggal 1 unit lagi ya, tinggal 1 unit di daerah Cibiru Hilir. Nah, ini kesimpulan ya, udah masuk kesimpulan. Ini rekan-rekan coba perbesar dan perjelas niat dan mimpi rekan-rekan sendiri. Identifikasi nih dan temukan karakter bisnis serta passion Anda. Nah, nanti kan rekan-rekan belajar nih ya. Coba dulu belajar apakah sesuai passion. Kalau misalkan sesuai passion, lanjut ya. Lanjut terus punya target sendiri. Kira-kira nih sebulan ingin closing berapa, mempunyai mimpi apa. Terus diasah ilmunya, skillnya diasah ya. Ikuti mentoring, ikuti kelas-kelas juga, temukan mentor, lalu action ya. Yang penting apa? Rekan-rekan bisa konsisten ya, bisa persisten ya, bisa terus upaya ya, berupaya ya, konsisten seperti itu. Sabar, jujur, amanah, dan insya Allah berhasil ya. Itu kuncinya ya. Insya Allah mimpi Anda tercapai. Oke, itu mungkin terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah, ini merupakan eh, mindset yang saya jelaskan, fundamental lebih seperti semua saya sampaikan untuk membuka mindset rekan-rekan bagaimana sih bisnis properti itu, apa aja bisnis properti itu ya. Jadi mudah-mudahan menjadi solusi ya buat rekan-rekan yang ingin mulai berbisnis, mencari usaha, masih bingung usaha, ini barangkali ini menjadi solusi pilihan usaha rekan-rekan. Ini bisa dijadikan usaha sampingan maupun bisa full time. Di sini bisa, insya Allah saya bisa bantulah rekan-rekan untuk bisa mewujudkan mimpi rekan-rekan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.